Oke baik, sebelumnya perkenalkan saya Irfan Heriana dari Prodi Sistem Informasi UT Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 2. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas 2 ini, kita baca dulu. Di sini untuk soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah website untuk pemasaran bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, kita fokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui file.js sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, di sini pertama kita buat halaman stok bahan ajar. Nah, di halaman ini harus menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, silakan bebas menggunakan table list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Nah, kita di sini perlu menampilkan juga daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut, seperti kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Oke, kita langsung aja ke VS Code-nya ya. Untuk bagian stok di sini bisa kita lihat, sini sudah saya buat untuk tabelnya. Di masing-masing tabel head-nya ada kode, judul, kategori, dan lain-lain. Nanti di table body-nya itu dipanggil ya, isiannya, si datanya dipanggil di sebelah sini menggunakan v-for. Untuk tampilannya seperti ini, kita bisa masuk ke informasi bahan ajar. Nah, di sini ada filter ya untuk mengurutkan data yang ada di tabel. Di sini ada filter berdasarkan UPBJJ ya. Di sini bisa dilihat ada Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Nah, kita bisa coba langsung. Misal kita mau filter Jakarta di semua kategori. Nah, ini di sini bisa juga diurutkan berdasarkan judul, jumlah, atau harga. Nah, kita coba urutkan based on judul. Nah, ini judulnya sudah terurut ya, atau kita coba harga ya. Jadi diurutkan dari yang termurah ke termahal gitu. Nah, untuk mereset filter di sini ada tombol untuk mereset. Jadi setelah diklik ini ke reset semua ya filter yang tadi kita setting. Nah, di sini juga ada checkbox untuk menampilkan stok menipis atau kosong. Nah, kalau kita centang itu muncul ya untuk statusnya yang menipis apa aja. Terus untuk di soal juga kita diminta untuk memberikan action ya berupa edit dan delete ya untuk mengubah isian datanya. Misal kita mau mengedit si judul pengantar manajemen ini, misal kita edit stoknya menjadi 10, simpan perubahan, dan stoknya 10 dan statusnya berubah menjadi menipis. Atau kita juga bisa delete untuk datanya di sebelah sini. Nah, otomatis data akan terhapus. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan data bahan ajar. Misalnya kita tambahkan bahan ajar judul web programming. Kategorinya misal praktikum, pilih kategorinya misal Jakarta, lokasi rak RA 10 misal. Harganya kita sesuaikan saja. Jumlah misal 25. Catatan praktikum. Kita simpan datanya dan berhasil disimpan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk
yang sudah kita tambahkan. Terus kita lanjut lagi ke halaman tracking delivery order atau DO. Nah, di halaman ini kita diharuskan menampilkan tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan input DO yang baru, yang masing-masing field perlu diisi itu nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Nah, misal di sini untuk nomor DO-nya itu otomatis ya. Jadi setelah 001 kalau misalnya ada data baru itu otomatis 002 gitu. Jadi auto increment. Selanjutnya juga ada Asian name, nama ekspedisi, paket bahan ajar, terus tanggal kirim dan total harga. Nah, kita pergi ke halaman tracking pengiriman. Nah, untuk DO-nya ini sudah tergenerate otomatis ya untuk nomor DO-nya, karena di sini kan 0001. Nah, ini sudah otomatis kedua. Coba kita tambahkan data berupa name ya. Namanya misal saya. Untuk ekspedisi kita pilih misal reguler, paket bahan ajar misal yang MTK. Untuk tanggal kirimnya setting asal aja ya. Tambah DO baru. Oke, di sini sudah tertambah ya datanya. Untuk di bagian tracking juga udah ditambahkan juga di halaman HTML-nya di sini, settingan HTML-nya, dan untuk JS-nya seperti ini. Jadi untuk function-nya itu sudah berjalan ya. Nah, untuk struktur proyek Vue.js-nya pada tugas praktik kali ini yang disarankan adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk strukturnya seperti ini. Ada di folder tugas 2 misal, yang di dalamnya itu ada index HTML, stock, tracking, dan untuk file CSS itu dimasukkan ke dalam folder tersendiri ya, folder CSS. Terus untuk JS juga dibuatkan folder khusus untuk menyimpan file JS-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tugas 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.